Sekali lagi saya ucapkan selamat siang. Ketemu lagi dengan saya, Grace Sabandar, dengan teman saya yang istimewa, Widowati Proborini Haryanto, yang Hai sangat tepat semuanya. waktu, udah ada. Biasanya kadang-kadang soalnya butuh waktu 5-10 menit untuk bisa gabung gitu ya. Tapi Oh kali gitu. ini, tepat waktu banget. Jadi kita bisa dari awal banget ini apa namanya udah sama-sama dengan teman-teman. Eh, kita akan hari ini membahas tentang dunia asuransi. Dunia asuransi ini kayaknya kita suka anggap sepele deh. Apa namanya? Anggapannya nanti kita kan masih muda, ntar aja deh gitu-gitu Iya ya. Kadang-kadang betul. jadi kita menyepelekan atau memang karena nggak ngerti gitu ya. Jadi emang kita anggap itu biasa-biasa aja. Nah, kali ini orang yang tepat sudah ada dengan kita di sini yang kita akan sama-sama apa namanya bersama-sama dengan dia untuk bertanya apa aja tentang asuransi. Video kameranya kebalik tuh. Oh gimana ya? Nah, gitu Maklum, ya. benar ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa teman kita sapa dulu. Beberapa nih ada Om Broto, ada Henry. Maaf ya kalau saya misalnya harusnya manggil Bapak Ibu, tapi ini supaya cepat saja kita panggil dengan sebutan yang ada di sini. Coastal Bank, siapa ya? Waldo Sitompul, Swastika, ini mami saya, ada Edwin, ini anak 68 juga. Halo, terima kasih udah bergabung. Halo. Ya, mungkin kalau misalnya ada temennya Wido bisa itu juga sih, bisa ikut ini apa juga. Ini aku nggak tahu aku udah live sendiri apa belum ya guys? Udah live, udah Udah live. ya. Oke. Udah live. Oke. Oke. Ya, kita kayaknya Senang langsung sekali ya, aja. Grace. Terima kasih sebelumnya udah apa namanya undang di acaranya Grace dan Grace and Friends ya. Hmm. Eh such an honor deh, for me bisa diundang nih di Jadi sini untuk sebenarnya bicara. Ya, Ya, jadi sebenarnya ini tuh obrolan antar teman sebetulnya. iya. Cuman dibandingin obrolan nggak ada isinya, jadi diisi dengan apa namanya berbagi lah gitu ya, satu Hmm. ilmu gitu, ilmu baru setiap minggu untuk teman-teman tuh bisa bisa dapat lagi ilmu lain gitu loh. Dan Oh, kali ini kebetulan ngundangin Wido untuk bahas soal insurance karena saya tahu Wido udah sangat lama berkecimpung di dunia ini dengan prestasi yang juga luar biasa. Uh, Oke, biasanya sebelum kita bahas tentang topik kita, biasanya saya ajakin teman-teman untuk mengenal tamu saya dulu nih, mengenal siapa sosok Widowati Proborini. Uh, Tolong dong ceritain tentang latar belakang pendidikan kamu tuh apa sih gitu. Oke, thank you, Grace. Untuk latar belakang pendidikan, sebetulnya kalau buat ngejalanin asuransi itu sendiri nggak terlalu penting ya, nggak terlalu Oke. pengaruh. Tetapi kalau saya sendiri latar belakang pendidikannya nano-nano nih, nano-nano artinya banyak gitu ya. Jadi lepas SMA saya kebetulan diterima di Universitas Indonesia ya di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam jurusan Geografi gitu ya. Kemudian terus juga saya eh, ikut pendidikan vokasi juga ya, vokasi ya sekarang kalau dibilang keguruan gitu Ya, ya, di mana ya. saya itu ketemu dengan ibu host kita ini, dengan Grace ini di sekolah kejuruan itu ya, LPK Ya, Tarakanita gitu. ya. Lalu Oke. di situ ketemu Grace, lalu kemudian juga saya pernah ambil diploma untuk bisnis di London School of PR. Kemudian saya ambil juga sertifikasi program sertifikasi apa namanya Certified Financial Planner tuh Oke. CFP ya Ya. itu. Nah, itu kalau apa namanya kan sebelum menjadi konsultan asuransi Ya, seperti sekarang, itu kan ya. Wido udah menjalani beberapa profesi sebelumnya gitu kan ya. Lalu Tuh. kenapa akhirnya
memilih end up-nya tuh menjadi konsultan asuransi? Itu semua sebenarnya nggak sengaja. Apa karena kecebur atau karena apa? Kadang-kadang kan orang karena kebetulan gitu kan? Ya, ya nggak sengaja makanya kecebur. Tapi kok ternyata enak gitu pas udah kecebur, ya udah. Gitu. Jadi sebelumnya tuh 13 tahun tuh saya di perusahaan asing, di perusahaan Perancis ya. Dulu itu 13 tahun, ya sangat ini sekali ya, office work sekali gitu, dengan segala rutinitasnya ya, dimulai dari admin ya, sekretarial gitu, sampai sampai akhirnya ke jabatan manajerial gitu kan. Ya. Nah, ketika itu kemudian ya kan menikah, punya anak, lalu kok ya pas waktu itu terpikir untuk punya asuransi gitu. Nah, ingin punya asuransi individu gitu, ingin punya asuransi jiwa karena berpikir bahwa kita udah punya tanggungan. Nah, ketika itu minta dicarikan oleh siapa namanya, asuransi broker dari kantor untuk punya asuransi. Kemudian jadi ya, awalnya tuh jadi ini ya, sebetulnya jadi awalnya dari situ ya. Awalnya jadi nasabah dulu gitu ya. Setelah masuk asuransi kok agennya ini proaktif gitu, agen asuransinya. Agennya menawarkan juga gitu, setelah saya gabung jadi nasabahnya dia menawarkan mau nggak jadi agent insurance gitu. Insurance. Ya. Kan kalau nggak salah Wido tuh kan prestasinya lumayan cemerlang gitu ya di industri apa namanya asuransi. Itu biasa. Banyak yang lebih cemerlang deh pokoknya. Ya, tapi nggak banyak juga maksudnya. Reward di insurance itu kan traveling ya, which is traveling itu which is one of my passion gitu. Jadinya di situ yang memicu gitu ya, memacu saya gitu untuk apa namanya, terus berprestasi terus, karena prestasi di asuransi juga berarti kita nggak sendirian ya, kita juga ada klien, kita juga berarti apa namanya, ada klien-klien yang bisa kita jual suatu polis asuransi untuk perlindungan dia dan keluarganya gitu. Oke, jadi ini pekerjaan yang kita menghasilkan uang, tapi kita membantu orang gitu ya? Betul, ya. Nah, di situ ininya ya, jadi reward itu bisa, jadi ada dua ya, reward secara uang, tapi juga satisfaction gitu ya? Ya, itu yang cocok bener gitu sama aku, Grace. Oke, ya karena nggak banyak misalnya usaha-usaha lain yang langsung bisa membantu orang seperti insurance ini gitu ya. Nah, oke. Tadi kita udah bahas tentang sedikit latar belakangnya Wido. Nah, sekarang kita langsung aja nih ngomongin apa namanya topik kita, apa sih pentingnya asuransi? Kalau mungkin ada beberapa orang tuh yang nggak tahu asuransi itu apa sih sebenarnya gitu loh. Asuransi itu sebetulnya dia apa namanya, sebetulnya kalau arti definisinya itu adalah perjanjian ya, perjanjian antara penanggung dan tertanggung gitu ya. Cuman asuransi ini adalah kita apa namanya, meminimalisir kerugian yang timbul ya, yang bisa timbul akibat kejadian yang tidak terduga. Jadi ya seperti kalau saya kebetulan di asuransi jiwa gitu ya. Jadi kerugian apa sih yang bisa terjadi kalau kita apa namanya nggak punya asuransi gitu kan? Nah, kalau kita hidup sebagai pencari nafkah utama, kemudian tiba-tiba ya kita ada hal-hal yang tidak pasti, yang sebetulnya hal itu pasti ya, yaitu kematian itu misalnya ya. Nah, itu terjadi ketika
di usia kita produktif. Ya. Nah, itu kan artinya jika kita punya tanggungan, kita punya orang-orang yang apa namanya bergantung sama kita, itu kan bisa mengalami kerugian, ya, bisa Ya. mengalami Ya. kerugian secara finansial, secara ekonomi, bisa bangkrut gitu. Jadi Ya. kalau kita punya asuransi itu berarti ada penggantian dari kerugian yang ditimbulkan itu. Oke, ya, Ada jadi itu penggantian. pengertian Ya, dari asuransi ya. betul. Teman-teman, teman saya ini adalah saat ini bekerja di, bacanya itu generali apa generali ya? Generali gitu. Kalau bahasa Generali. Oke, itu generali. Italia ya. Ya, Generali generali. Insurance Generali ya. sebagai business director gitu ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan bertanya. Nanti kalau ada waktunya akan dijawab, akan berusaha dijawab oleh Wido. Nah, kalau kita melihat sekarang ini orang Indonesia mungkin mulai sadar gitu ya. Tapi sebetulnya kalau dibandingkan dengan negara lain, kesadaran berasuransi orang Indonesia itu segimana sih? Apakah sudah cukup tinggi atau masih di bawah seharusnya atau gimana? Kalau compare to other countries. Ya, kalau compare di negara ASEAN aja ya, kita masih tertinggal dengan Malaysia, Singapura, Thailand ya, gitu. Belum lagi kalau Asia, Jepang ya, satu orang tuh di Jepang bisa punya 7 sampai 9 polis asuransi. Oke, oke. Ya, jadi kesadaran mereka udah tinggi banget ya betul, untuk berasuransi. Betul. Ya, nah di Indonesia itu di data tahun 2018 itu dengan masyarakatnya 260 juta jiwa itu baru 1,7% Grace yang punya polis asuransi. Ya, jadi masih jauh, masih jauh. Masih jauh ya. Ya, berarti itu karena apa tuh? Kalau apa ya, kita lihat kenapa ya? Padahal kan yang orang yang secara education kan lumayan banyak orang terdidik sebetulnya di Indonesia gitu, khususnya di kota-kota besar ya. Tapi kenapa masih sedikit masih sedikit kesadaran berasuransi? Menurut Wido itu kenapa? Kan kita bicara prosentase ya tadi dibandingkan gitu. Kita juga ingat Indonesia besar sekali, demografinya luas sekali gitu ya. Dan nggak semuanya tadi kalau lihat tingkat sosialnya sebagian besar masih belum sejahtera, Grace. Jadi jadi mereka masih berkutat di level pemenuhan basic needs. Ketika basic needs-nya belum terpenuhi, ya kan? Gimana mereka mau mengambil asuransi gitu, suatu program yang membutuhkan komitmen jangka panjang untuk membayarkan iurannya gitu kan? Nah, jadi kalau masih di level mencari kebutuhan dasar belum bisa, makanya masih seperti itu, masih kesadarannya masih rendah ya. Kita tidak bisa salahin juga ya seperti itu ya. Tapi artinya kan gini, kalau untuk yang mungkin ya kalau yang memang yang ekonominya memang belum memungkinkan untuk punya asuransi, mungkin kita bisa mengerti ya, karena memang belumlah sanggup untuk itu. Tapi kan banyak sebetulnya yang secara ekonomi dia tuh udah mampu. Buktinya misalnya lihat dari mobil-mobilnya, tapi belum tentu misalnya dia sadar untuk mengasuransikan pendidikan anak misalnya, kayak gitu loh. Nah itu biasanya karena apa? Apa karena keterbatasan pengetahuan atau gimana ya? Ya itu bisa juga nggak ngerti, dan bisa juga masih kalah gitu ya dengan keinginan untuk membeli polis asuransi gitu, masih kalah dengan keinginan untuk membeli barang-barang konsumtif, Grace, ya kan? Banyak juga yang memilih untuk cicilan, menyicil mobil lah gitu. Misalnya kita karyawan naik level, naik jabatan, otomatis ada kenaikan gaji. Nah, pasti itu diikuti juga dengan kenaikan lifestyle, Grace, gitu. Jadi, yang tadinya misalnya naik sepeda motor, terus
begitu lebih sejahtera sedikit gitu, jadi dia pengen mau cicil mobil kayak gitu. Jadi Betul. ya itu masyarakat kita masih banyak yang seperti itu gitu. Karena juga tidak pemerintahnya tidak mewajibkan ya kan, tidak Oke. mewajibkan. Beda beda seperti di Singapura ya. Kalau di Singapura Mm-mm. itu kan otomatis sudah diambil oleh pemerintahnya 40% Ya. loh, guys. Dari apa Berapa namanya persen? gaji 40% udah diambil duluan. Mm-mm. Karena kenapa pemerintahnya itu memikirkan nanti masa tua mereka gitu, dana pensiun Ya. gitu. Jadi Ya. otomatis udah diambil gitu. Ya. Nah, di kita kan nggak diwajibin, jadi masih Betul. eh, apa masih terserah ya itu. Jadinya seperti gitu masih mementingkan ya, mementingkan untuk memper untuk naik lifestyle dulu dibanding untuk eh, beli asuransi. Padahal kalau setelah basic needs terpenuhi, yang selanjutnya itu adalah kalau dalam dalam piramida kekayaan itu harusnya Ya. melindungi dulu, dilindungi dulu itu Oke. kekayaannya yang sudah ada itu harus diprotek dulu gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat ini kan Hai ada Wulan, banyak banget. ada ipar tuh. Hai Wulan. Oke. Silahkan sapa kalau ada teman-teman yang Iya. join gitu ya. Hai Wulan, Nah, Malvania. Hai Mbak Tantias. Banyak klien juga. Terus ya gimana guys? oke. Ya. Kan ini kalau kita misalnya baca-baca atau Google tentang asuransi, itu kan banyak banget tuh Betul. jenis-jenisnya. Ya. Ya buktinya tadi Wido juga baru sharing bahwa kalau di Jepang orang bisa sampai punya 7 jenis asuransi gitu ya. Ya. Eh, Mm-mm. nah itu kalau misalnya nih orang yang baru mulai mau punya asuransi, paling tidak tuh apa sih yang mesti kita miliki? Asuransi jenis apa gitu yang mesti paling tidak tuh kita miliki gitu. Sekarang kalau kita lihat lagi kalau orang tersebut apa nih statusnya dia apa? Misalnya apakah dia sudah menikah, apakah dia kepala keluarga gitu ya. Kalau Nah, masih single nih, kalau masih single sebaiknya masih punya single usia 20-an gitu misalnya. Jadi ibaratnya oke. ini orang-orang yang baru kerja, dia masih Mm-mm, single, nggak terlalu banyak pengeluaran kan sebetulnya gitu. betul. Nah, Itu apa basicnya kira-kira? nah, dia itu sebetulnya kalau dia sudah kerja dia bisa berarti ada proteksi untuk asuransi kesehatan ya kalau dia sakit dari kantor Oke, ataupun ya, sekarang pemerintah mewajibkan apa rakyatnya untuk ikut asuransi BPJS ya, BPJS BPJS. kesehatan ya, BPJS Mm-mm. kesehatan. Ada iurannya yang murah sekali. Jadi Ya, paling nggak itu dia punya ya, sama ya, eh, itu dulu kalau untuk orang-orang yang belum menikah gitu masih muda ya, ya, sama dia tuh ya. harus harus menabung. Sebetulnya menabung kalau di asuransi juga bagus, Grace gitu. Kalau Oke. kalau karena kalau di asuransi itu kan harus komit ya, gitu. Mm-mm. Harus Mm-mm. preminya harus dibayar terus gitu. Kalau dia nggak Ya, bayar, berarti kontraknya mati gitu. Beda ya, kalau kita di bank misalnya gitu ya, kita sisihkan kan kadang iya kalau inget aja kita taruh di bank ya gitu ya. Kalau betul. nggak inget ya udah terus tiba-tiba ada HP keluaran baru ya beli dulu nih Beli. HP nabungnya nanti aja kan gitu kan. Nah, Ya, kalau betul. kita masih muda ini masih sehat dia berpikir untuk nabung untuk beli polis asuransi lebih bagus Karena gitu. makin muda itu sebetulnya preminya makin kecil ya. Preminya makin murah betul dan Ya, harus betul. dan juga sehat ya gitu. Berarti masih sehat Ya, gitu. Jangan udah tua betul. gitu terus Udah mulai baru muncul tuh penyakit-penyakit. ya kalau udah banyak penyakitnya preminya juga udah nggak murah ya kan gitu. Ya, ya, Jadi betul. itu Nah, dulu. oke, itu kan ini ya, apa namanya, asuransi kesehatan semua orang perlu. Even dia Ya, baru mulai di usia 40 mau punya asuransi, pasti dia asuransi kesehatan ya. dulu gitu ya. Itu yang Apalagi paling kalau perlu. dia pengusaha ya, apalagi kalau misalnya dia kerja self-employed gitu ya. Kalau dia punya usaha sendiri, ya nggak punya apa nggak punya kantor gitu, nah itu Nggak dia ditanggung harus perusahaan. ya dia harus beli asuransi kesehatan sendiri gitu. Oke. Nah, di luar itu, apa yang biasanya orang Indonesia itu banyak miliki? Yang mulai banyak dimiliki selain asuransi kesehatan itu apa aja asuransi yang biasanya Nah, ingin levelnya ya, dimiliki?
levelnya setelah asuransi itu apa asuransi kesehatan itu biasanya orang yang sudah berkeluarga mikirnya dana pendidikan ya, Oke. mikirnya dana pendidikan. Nah, tapi kalau saran saya sebelum dia memikirkan dana pendidikan, si Mm-mm. ayah, si ibu sebagai orang yang mengusahakan dana pendidikan itu harus dilindungi di jiwanya, dirinya dia gitu. Jadi Oh, supaya oke. Jadi, eh, jika terjadi resiko sama si apa ayah atau ibunya, mm, kelangsungan pendidikan anak-anaknya tetap berlangsung oke. gitu. Oke, Hmm. jadi itu asuransi jiwa itu perlu juga gitu ya, kalau udah Ya, yang berkeluarga terutama. itu cara Dan kalau yang sudah punya anak, utama ya. oke, oke. Ya, betul. Karena kita nggak pernah tahu ya namanya hidup kita gitu ya sampai Itu umur berapa. ya Ada yang memang kita bersyukur orang tua bisa hidup panjang, tapi kan ada juga yang beberapa teman saya itu menikah yang kemudian baru beberapa tahun meninggal apa namanya nah, suaminya, padahal punya betul. 3 anak balita. Nah, Itu betul. gila banget sih, iya kan? Jadi apa? Kasihan beban istrinya, bener nggak? Betul, betul, betul. Nah, jadi itulah maksudnya kalau kita cinta keluarga dan rasa cinta itu diwujudkan tanggung jawabnya ya dengan cara dia memiliki polis asuransi jiwa gitu, Grace. Jadi ketika Oke, terjadi resiko yang nggak terduga kapanpun bisa aja terjadi, ya, itu ada uang penggantian, uang pertanggungan yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi ya. kepada ahli waris gitu. Oke. Nah, itu tadi kan Wido juga bilang bahwa ada asuransi itu yang juga ada tabungannya. Ya kan? Ya, Tadi kan ya, asuransi sendiri sebetulnya proteksi, ya kan? betul. Tapi ada juga yang ada unsur tabungannya. Nah, Ya, bisa diceritakan lebih lanjut nggak itu apa namanya asuransi yang menggabungkan antara apa namanya proteksi dan juga tabungan gitu? ya, Mhm. investasi ya sebetulnya. Jadi Ya, ya investasi, oke. sejak kira-kira tahun 2000-an itu ya ada apa namanya pengkawinan ya antara proteksi dengan investasi gitu ya Oke, dilebur gitu. Jadi itu namanya asuransi unit link ya. Eh, oke, ya, Nah, di situ sebetulnya asuransi dasarnya itu asuransi jiwa ya. mhm, Asuransinya asuransi dasarnya asuransi jiwa. Nah, unit link itu artinya ya, nasabah itu membayarkan premi. Nah, preminya itu mhm, nanti sebagian ke proteksi, sebagian lagi lari ke ya, investasi seperti itu. Dan oke, sebetulnya yang lari ke investasi itu sebetulnya untuk mendanai polis itu untuk periode waktu tertentu. oke, Nah, Nah, kalau udah sampai periode waktu tertentu dananya masih ada, ya itu ibaratnya ada cash ya, bisa bisa mhm. ditarik, bisa Sudah terbentuk ya ininya dibentuk. ya, ada Dan, jumlah tertentu gitu, mm, oke, dan banyak orang Indonesia yang suka ambil unit link itu gitu karena mereka juga kan ingin investasi, cuman apa namanya nggak tahu mau gimana, mau kemana gitu. Jadi kenapa nggak sekalian aja? Nah itu berangkatnya mungkin unit link itu dari situ orang yang ingin berasuransi, tapi juga nggak mau uangnya hilang gitu, guys. Kan kalau kita dulu yang asuransi lama itu kan oh, kalau kita membayar iuran atau premi mhm, itu kan mhm, nggak ada investasinya, artinya ya ya, uang pertanggungan akan keluar ketika risiko terjadi gitu, tapi tidak ada ya, nilai tunai seperti itu. Nah, dengan unit link ini, dengan adanya alokasi yang lari ke investasi, akan heeh. ada dana tunai yang bisa bisa dipakai juga kalau misalnya lagi butuh seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya kita memilih asuransi, misalnya saya mau deh ambil asuransi pendidikan buat anak, misalnya kayak gitu. Ya, Itu sebetulnya itu bisa di-customize atau kita harus pilih paket-paketnya aja gitu? untuk dana pendidikan ya, sebetulnya kita nggak butuh asuransi pendidikan, tapi yang kita butuhkan sebenarnya adalah dana pendidikan, betul kan? Oke, Dana, dana jadi pendidikan ya. dana pendidikan. Nah, Ya. nah eh, sekarang itu
Ini dana pertanyaan balik saya nggak hanya untuk pertanyaan saya ini bukan hanya untuk asuransi pendidikan ya, tapi ya. maksudnya untuk asuransi umum, apakah bisa di-customize sesuai dengan kebutuhan kita gitu? Nah, ini kelebihannya unit link, Grace. Oh, oke. Asuransi unit link ini bisa enaknya itu bisa ada plus, ada semua asuransi ada plus minusnya ya. Tapi kalau untuk unit Ya, link ini enak gitu. Meskipun dia asuransi dasarnya adalah jiwa, tapi bisa di customize tadi, bisa ditambahkan manfaat-manfaat tambahan atau rider yang mm-mm. sesuai pilihan kita. Misalnya Oke. manfaat apa sakit kritis misalnya gitu, atau cacat tetap total, atau Oke. kesehatan juga bisa di situ dimasukkan, rawat inap juga bisa gitu. Kemudian juga ada manfaat waiver. Waiver itu Ya, jika terjadi apa namanya sakit kritis atau kecelakaan bukan atau cacat tetap kepada ya, ini pemegang polis, maka otomatis mm, di-stop-kan ya, preminya. Jadi perusahaan ya. asuransi melanjutkan premi itu sampai sampai usia tertentu gitu. Nah, Betul. nah itu yang fleksibilitas dari polis unit link seperti itu. Jadi Oke. bisa. Nah, kalau asuransi Ya. lama nggak bisa. Asuransi yang konvensional nggak ada fitur-fitur tersebut gitu. Kalau jiwa dia jiwa saja gitu. Atau kalau kesehatan kesehatan aja. Oke. Nah, tapi kan kita kadang-kadang tuh ya, misalnya kita berkomitmen untuk udah ngambil nih asuransi gitu ya, dengan bayar premi tertentu secara bulanan maupun tahunan gitu ya. Tapi kan kita nggak pernah tahu ya, misalnya karena keadaan ekonomi, misalnya pandemi seperti sekarang ini, kemudian kita kehilangan pekerjaan atau misalnya penghasilan diturunkan gitu ya, diturunkan yang tadinya 100% itu mungkin sekarang 50% gitu kan. Nah, Ya. apakah bisa kita melakukan negosiasi ulang kepada perusahaan asuransi untuk pembayaran premi misalnya dikecilkan atau gimana gitu, itu bisa nggak sih? Ya, itu dimungkinkan dengan polis unit link, Grace. Makanya polis unit Oke. link itu sangat fleksibel gitu ya. Jadi kalau misalnya bisa naik atau turun premi itu boleh Hmm, gitu. oke. Lalu enaknya lagi dari polis unit link itu setelah 2 tahun apabila misalnya terjadi gitu kita ada kesulitan membayar gitu ya. Nah Hmm, itu hmm. dia nggak langsung lapse atau nggak langsung putus gitu. Jadi Oke. karena Jadi ada diambil dari uang yang terbentuk itu gitu betul ya? ya, Oke. ada dana yang terbentuk ya itu diambil untuk apa untuk membayar biaya asuransi biayanya saja Oke. ya gitu. Jadi Hmm, otomatis kelangsungan polis itu masih terjaga gitu. Kalau untuk oke. unit link itu salah Oke. satu flexibility dari polis unit link. Kalau kalau kita punya konvensional, kalau sama kayak PLN lah gitu. Kalau nggak ada pembayaran putus gitu, kontrak putus. Oke. Jadi kita sudah tidak punya perlindungan lagi. Gitu. Oke. Nah, apa namanya? Ada tuh kan ya, misalnya asuransi dalam dolar nih, misalnya kayak gitu. Itu kan juga dengan kenaikan apa karena apa faktor ekonomi yang kemudian angka dolarnya itu bisa sangat meningkat tajam gitu. Yang tadinya masih 12.000, 13.000, tahu-tahu menjadi 15.000, itu kan jauh banget tuh bisa ininya ya apa berpengaruh terhadap harga. Nah, itu juga dimungkinkan nggak sih untuk juga ada penyesuaian atau bahkan merubah gitu? Ada nggak sih misalnya merubah dari akhirnya tadinya USD menjadi rupiah misalnya? Nggak bisa ya, kok kayak gitu tutup kontrak ya Oh, Grace ya. Makanya banyak oh, banget yang terjadi gagal bayar ketika tahun 98 itu ya, ketika uh-uh. dolar tiba-tiba ya naik gitu. Jadi Ya, dari berapa ribu kan dari kemudian 12.000 itu kan betul, orang betul. yang punya asuransi dolar ya semua gagal bayar semua gitu. Jadi Oke. ya, jeleknya di situ gitu. Apa Mm-mm. namanya bahwa asuransi konvensional itu kan apabila tidak ada pembayaran otomatis putus kontraknya. Oke. Syukur-syukur ada yang ikut yang separuh-separuh gitu ya. Jadi masih ada nilai tunainya. Tapi kan ada yang sama sekali tidak ada nilai tunainya seperti itu. Mm-mm. Jadi Ya, saran saya sih pakai yang kalau kita rupiah rupiah aja lah supaya ini supaya ya, nggak terlalu dengan gejolak ya. mata uang nggak kaget.
Oke. Nah, itu ya ada nih saya baru dengar, saya sendiri nggak tahu kasus benerannya gimana, tapi ada orang yang apa namanya eh, meneliti kembali polisnya, Hmm. yang kemudian dia ngerasa akhirnya kok gue nggak dapet apa-apa ya gitu loh. Itu karena apa ya? Ini nggak dapet apa-apanya gimana nih, Grace? Nah, itu Kalau saya juga nggak tahu. Jadi misalnya nih, dia ekspektasinya ketika ikut asuransi tersebut, dia bisa diproteksi misalnya hal yang kayak begini-begini gitu. Tetapi ketika dilihat ulang, ternyata nggak segitu-gitunya amat gitu. Ternyata, oh gue nggak dapet ya ini, gue nggak dapet itu. Itu biasanya karena apa ya? Kesalahpahaman ini biasanya terjadi karena apa gitu. karena nggak paham apa yang dia beli gitu. Nah, itu banyak banyak itu terjadi seperti itu. Jadi makanya kita tuh mesti paham gitu. Kita Hmm. butuhnya apa dulu dan kita paham dan bagusnya ketemu ketemu agen asuransi yang Mm-mm. juga nggak apa namanya nggak mementingkan diri dia sendiri gitu. Jadi benar-benar memberikan yang terbaik, plan yang terbaik Solusi. buat buat Ya, kliennya itu gitu. iya. Uh, jadi banyak orang yang nggak ngerti kok dapetnya Hmm. segini gitu. Kok saya taunya nggak seperti misalnya dia ngerasanya beli rawat inap, tapi kok Mm-mm. begitu dia klaim Uh-uh. nggak dibayar ininya obatnya, nggak dibayar dokternya gitu, nggak dibayar, nggak tahu ini Betul. yang diambil itu adalah cash plan. Cash plan itu hanya adalah penggantian dana ketika dia dirawat, jadi cuman 5 hari dirawat, cash plan-nya dikasih berapa, misalnya 1 juta ya cuma 5 juta, padahal dia habisnya 50 juta misalnya gitu. Nah itu banyak banyak kekecewaan seperti itu gitu karena dia Oke. salah salah ambil ataupun agent insurance-nya tidak menerangkan dengan benar dan Ya, kepada nasabahnya seperti itu gitu. ya, Jadi ya. benar-benar harus ngerti banget antara juga mau ambil yang unit link atau yang non unit link seperti itu dan Oke. ya. Oke, ini ada komen nih di sini ya. Kalau proteksi uang pertanggungan tidak terpengaruh, yang berpengaruh adalah hasil investasi. Apa nih maksudnya? Apa maksudnya saya juga nggak ngerti. Yang berpengaruh adalah hasil investasi. Nggak ngerti. Proteksi itu kalau misalnya Grace, kemarin saya pernah ada juga klien yang dia tutup polisnya karena dia Mm-mm. bayar terus, Mm-mm. terus nggak dapat apa-apa katanya. Oh, Saya kenapa tuh? bilang ya karena dia sehat Grace dan dia nggak meninggal. Oh, iya, iya. Itu ya 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 Iya, iya, belum iya. gitu maksud saya Iya, gitu. iya. Jadi Namanya asuransi ya kalau kita mengalami sesuatu baru kita. betul, betul kan Iya, itu kan iya. dapatnya itu kalau kamu sakit, kamu Iya, cacat, kamu meninggal. Kalau kamu nggak dapat itu, thank God lah, sehat, betul, bener nggak? betul. Bener gitu. Nah, Jadi itu sih yang kadang memang orang tuh nggak taunya di situ. Jadi main ikut tanpa ngerti sebetulnya gitu loh. Karena iya, gitu. iya sih apa kadang-kadang orang tuh nganggep langsung kalau mengikut suatu dia langsung harus dapat keuntungannya. Ya Nah, iya, kalau lu langsung sakit. iya kalau langsung sakit nih, ada yang baru ikut sebulan terus meninggal. Wah, baru bayar Wah, 1 juta, keluar keluar 200 juta. Untung nggak, Grace? betul. Untung Iya, secara betul. keuangan. Ya, tapi kan Betul. dia kehilangan jiwa gitu. Jadi maksudnya Iya, kita betul. kita nggak bisa diuntung rugi meskipun meskipun tujuan asuransi ini adalah meminimalisir kerugian ya. Jadi Iya, risiko-risiko yang terjadi dalam hidup ini bisa ditutup gitu, bisa betul, dikuantifisir, betul. bisa dihitung kerugiannya gitu Betul, betul. dengan kita membeli polis asuransi gitu. Iya. Iya, karena kalau misalnya apa namanya kita apa ya ngarepin untuk dapetin keuntungan langsung ya lu sakit aja dulu misalnya itu kan Iya, asuransi iya, kesehatan jadi kan kita nggak iya, mau ya kayak gitu. bukan kayak beli barang konsumtif gitu, kita beli sesuatu kita langsung dapat gitu. Kalau ini kan adalah apa namanya, kita beli jaga-jaga penjagaan gitu kan, kayak Ya, ibaratnya ibaratnya kita beli beli payung di Grace di rumah, kayak ada payung nggak gitu. Kalau ya, kalau kemarau
nggak dipakai, ditaruh aja Iya, kan. betul, Tapi betul. ketika musim hujan, kita Iya, tinggal ambil, kita tinggal pakai gitu, kayak gitu betul, aja. betul, Tapi kan betul. udah ada payungnya gitu. Jangan sampai pas musim hujan kita kelabakan dulu, kita belum punya payung gitu. Iya, iya. Jadi Jadi sebetulnya hal ya, yang kayak gitu ya. Oke. Nah, sekarang sederhana itu sebetulnya, sesederhana itu. Cuman ya ya, banyak yang eh, ter nggak, apa ter inilah eh, keinginan konsumtifnya itu lebih lebih tinggi lah daripada keinginan untuk merencanakan ke depan gitu. oke. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang asuransi jiwa, asuransi pendidikan, dan juga asuransi apa namanya kesehatan, gitu ya, Ya, asuransi kesehatan kan ya namanya ya. betul. Nah, itu biasanya biasanya di luar asuransi itu kan tadi Wida udah bilang bahwa kalau di Jepang tuh bisa sampai 7 9 per orang gitu ya. Biasanya apalagi sih asuransi-asuransi yang kalau Wido sendiri gitu ya miliki tuh contohnya asuransi apa lagi? Kadang-kadang kan kita nggak kepikiran ya mengasuransikan sesuatu gitu. Tapi Nah, biasanya biasanya selain asuransi jiwa juga ada asuransi kerugian ya dalam apa untuk mobil misalnya rumah gitu. Nah, itu itu seperti itu. Kalau ya, artis kan juga banyak tuh, atau kalau dokter juga asuransi untuk apa namanya profesinya dia. Jadi dia diasuransikan jika dia dapat tuntutan dari pasiennya seperti itu ada asuransi profesi ya. Mobil dari riot, dari kecelakaan kayak gitu ya. oke, Itu hal-hal oke. basic sebetulnya ya. Selain Jadi itu asuransi. asuransi kerugian ya namanya ya. Nah, orang jadi juga nih Grace yang lucu nih, orang banyak lebih mentingin asuransi mobil daripada asuransi jiwa dia gitu. Karena Iya. dia ngerasa lebih berasa kalau mobilnya ketabrak gitu ya, gitu. Mm-mm. Padahal kalau mobilnya ketabrak kan dia itunya kalau ketabraknya nyampe ke dia gimana gitu kan, nggak bisa Iya, betulin mobil betul. juga gitu kan. Iya, Dan anak betul. dan keluarganya lebih beresiko gitu. Kalau mobil ya ntar bisa lah punya duit beli lagi gitu. Cuman Bisa beli lagi. dia lupa untuk dia dulu di cover gitu, untuk dilindungi dulu Ya, sebelum betul. mobilnya itu. Ya. Nah, kalau misalnya ada orang ini pengetahuan lain lagi ya di luar itu. Kan ada tuh orang yang membayarkan premi itu kan bulanan atau tahunan gitu. Tapi kan Ya. ada yang membayarkan itu satu kali yang Mm-mm. single premi atau apalah gitu kan namanya. Eh, Kenapa sih orang melakukan hal itu? Misalnya bayar satu satu kali gitu. Kan padahal sebetulnya kalau saya mikirnya misalnya ya bodoh-bodohan mikir nih, itu misalnya eh kan rugi ya, udah bayar satu kali dalam jumlah yang cukup besar, ternyata dia dalam 2 bulan dia udah meninggal misalnya gitu, kan udah terlanjur bayarnya gede gitu kan. Apa Nah, sih pertimbangan orang yang membayarkan single single kalau premi? ini Grace, ada macam-macam jenis atau program asuransi Grace. Jadi biasanya kalau yang single premi itu adalah asuransi yang lebih titik beratnya ke investasi juga gitu, lebih lebih besar ke Oh, investasinya gitu. Jadi saya mau sekali taruh aja ibaratnya gitu untuk jangka waktu oh 5 tahun, oke. 10 tahun seperti itu. Nah, Hmm. tapi kalau dia ngambil asuransi apa jiwa atau unit link dengan single premi itu Uh-uh. dibolehin juga gitu. Tapi nggak seluruh uangnya itu langsung dialokasikan untuk proteksi atau untuk asuransi enggak. Jadi Oh, oke. dibagi uangnya itu akan dibagi. Jadi diambil persentase kecilnya untuk proteksi, sisanya dimasukkan di porsi di dompet investasi seperti itu. Ya, Dan ya, kalau asuransi unit link atau asuransi konvensional itu kan ada periode bayar, masa pembayaran asuransi. Nah, ya, dia mau sekali karena nggak mau repot gitu. Jadi betul. untuk yang mau tahun kedua, ketiga, keempatnya ambil aja dari dompet yang sudah ada gitu. Nah, Oh, oke. bahayanya itu Uh-uh. celakanya ya. Kalau itu kan masuk di dompet investasi ya, artinya Ya, unit link kan, asuransi yang ya, dipilih unit link. Nah, ya. ketika saham merosot,
ketika apa namanya reksadana jatuh, saham merosot gitu, Ya. itu bisa habis itu apa namanya bisa tinggal sedikit sisa itunya. Jadi Oh, oke. nggak tercapai tujuan tujuan keuangannya dia tuh nggak tercapai. Jadi kadang-kadang ada Oke. beberapa nasabah bilang, kok harus bayar lagi gitu. Jadi ketika itu dananya anjlok sesuai Iya. mengikuti dengan Ya, dia nggak saham. ngerti bahwa namanya investasi ya sama aja Iya, kayak kita itu beli saham itu betul. kan ada Ya, naik turunnya. Betul, betul. ya. Dan itu juga harus mengedukasi. Jadi agen asuransi Ya. juga harus mengedukasi ya. Jangan eh, yang penting dapat sales gitu. Mm-mm, Harus mm-mm. edukasi gitu. Oke. Jadi Oke. jadi kalau kita mengedukasi klien, kliennya mengerti dan dia membeli, otomatis long term gitu, Grace. Karena kalau Iya. dia nggak long term, kalau dia sebentar-sebentar, kita juga jelek dapat ininya, dapat konditenya jelek gitu. Oh, oke. Jelek gitu, dapat konditenya gitu. Kalau berarti itu namanya mungkin dia push selling. Jadi dia memaksa gitu. Nah, Ya, itu. yang Jadi penting pokoknya dapat masuk, yang penting masuk ya, gitu ya. ya, Tanpa ya, si kliennya sendiri nggak ngerasain keuntungan, yang kemudian dia bisa, betul. ah udah deh gue nggak lanjut gitu kan. Ya, betul. Jadi benar-benar mesti mesti kasih pemahaman. Jadi eh, begitu dia apa tanda tangan kontrak asuransi ya dia paham apa yang dia beli gitu. Oke. Oke. Gitu. Nah, itu kan ada ya, misalnya kita membayarkan, mengasuransikan, ini ngomongin jenis asuransi lain lagi. Eh, Kalau kesehatan itu kan mengasuransikan kesehatan kita, berarti ketika Ya, sakit, pertanggungannya keluar, berarti resikonya menjadi ini ya, apa namanya, sangat sangat minimal gitu kan. Nah, ada juga orang yang misalnya mengasuransikan bagian tubuhnya karena memang itu andalannya. Misalnya pemain bola Jelo ya, mengasuransikan Jelo juga, Jelo Jelo, juga aktif ya ya. makanya ya kan ada Ya, artis kan gitu, ada yang mengasuransikan payudara, maaf gitu ya misalnya, atau ya, mengasuransikan bibir gitu kan, karena memang itu jualannya gitu. Atau ya, pemain bola misalnya kakinya gitu kan, karena kalau ya, kakinya cacat ya sudah dia selesai sebetulnya gitu ya. kan. Kayak dokter Atau dokter pemain golf. bedah tangannya gitu. Ya, Ya, iya. betul. Dokter kan tangan gitu. Sama Ya, pemain golf juga gitu. Ada yang mengasuransikan tangannya. Karena ketika dia nggak bisa pegang, ya sudah dia ya, gripnya betul, nggak bagus, ya udah kelar gitu. betul, Pemain tenis juga gitu kan. betul. Mengasuransikan bagian-bagian tubuh kayak gitu. Nah, itu udah banyak nggak sih yang kayak gitu ya? Kalau di luar negeri iya Grace ya, tapi kalau di kita belum lah gitu. Oh, belum ke Nggak situ terlalu ya. iya, belum belum ke situ arahnya. Tapi kalau untuk dokter udah banyak ya asuransi Oke, profesi maksudnya gitu. Kalau untuk oke. dokter kan sekarang banyak juga yang apa dokter-dokter yang disu pasien. Hmm, Jadi oke, untuk profesi dokter banyak. Cuman kalau yang oke. untuk tadi itu untuk bibir apa untuk artis di kita masih Belum relatif ya. belum ya. Belum. Kalau ini apa namanya pilot gitu, itu kan resiko, untuk resiko dia sangat tinggi ya, untuk apa Ya, namanya, ya semua semua kita bisa meninggal kapan aja. Tapi kan karena profesinya pilot itu kan beresiko tinggi untuk menyabung nyawa lah gitu ya, ya. nyawanya sendiri gitu kan. Itu apa, apakah dia itu kalau seandainya ikut asuransi pendidikan untuk anak, apakah karena profesi itu membuat premi juga jadi tinggi? Nah, di aplikasi permohonan asuransi itu kan Mhm. ada tuh apa namanya jenis pekerjaan tuh Grace. Ya, Dikasih level 1, 2, 3, 4 gitu. Yang ya. paling tinggi paling tinggi itu level tertinggi itu 4 misalnya gitu ya untuk ya seperti Mhm. itu pilot atau apa gitu. Nah, nanti dari situ pihak underwriting yang hitung Grace ada resikonya Oh, gitu. oke. Apakah pilot komersial gitu ataukah pilot pribadi gitu. Itu beda-beda. Ya, Nah, itu ada bagian khusus yang namanya tim underwriting Grace yang dia oke. menghitung resiko gitu. Oke. Itu kenapa makanya misalnya, ada dua nasabah yang umurnya sama gitu ya, Betul, sama-sama betul, ya, tapi bisa beda banget ininya betul. preminya itu karena Ya. Heeh. oke. Ya, misalnya kalau misalnya Grace mengajukan permohonan asuransi, tapi di situ juga Ya,
begitu di pertanyaan hobi berbahaya, Grace bilang hobinya Grace itu Oke. terjun payung ya, bahaya. Oh, Nah, itu iya dijadiin betul. dijadiin note itu sama apa namanya underwriting gitu. Nah, itu Oke. akan dikasih ekstra premi seperti itu Oke, oke. gitu. Jadi, Oke, jadi itu ya. Jadi profesi ya, kita juga menentukan apa namanya premi karena betul, tingkat tingkat bahaya dari ini kita juga gitu ya. Apa betul. Ya kan oke. beresiko dengan badan kita. Oke. Oke, di sini kita udah 45 menit lebih kita ngobrol, nggak kerasa. Iya Kita ya, udah udah 40 ya. Jadi apa namanya nggak kerasa nih karena ngomongin asuransi itu banyak banget sebetulnya seru ya. pengetahuan yang kita nggak tahu gitu kan. Jadi Ya. kayaknya pengen nanya gitu. Nah tapi saya mau balik ini bukan bertanya tentang fungsi asuransinya, tetapi sebagai agent nih, sebagai agent asuransi gitu ya. Eh, apa sih sebetulnya kalau kita ingin berprofesi seperti yang dilakukan oleh Wido sebagai apa namanya konsultan di bidang asuransi, sebetulnya apa sih keuntungan yang didapat oleh apa namanya agen asuransi? Oke. Agen asuransi itu kan apa namanya self employed ya hitungannya ya Grace ya. Ya, Dia bukan ya, karyawan dari perusahaan asuransi itu sendiri ya, gitu. Eh, Berarti dia hanya mendapat komisi, komisi dan ya, bonus dari ya, penjualan ya. ya. Nah, Mm-mm. selain komisi dan penjualan ada Mm-mm. reward lain biasanya. Jadi seperti dikasih perjalanan-perjalanan gratis gitu. Ya, oke, Itu. Jadi oke. remunerationnya itu. Oke, nah itu gimana? Cukup menjanjikan nggak sih sebetulnya menjadi seorang asuransi apa namanya agent asuransi? Apakah itu suatu profesi yang cukup menjanjikan? Iya, Grace, itu termasuk profesi yang memberikan apa namanya income terbesar ya. Salah satu Oh, profesi yang memberikan income besar sebagai agen asuransi gitu. oke. Tapi ya Jadi kalau misalnya kita ngelihat gitu ya, kenapa di Indonesia profesi sebagai agen asuransi masih dipandang sebelah mata? Menurut Wido, kenapa? Padahal dari segi penghasilan cukup besar gitu ya, bahkan sangat besar dibandingkan dengan profesi lainnya gitu. ya sebetulnya karena asuransi itu kayaknya orang tuh benci tapi rindu gitu loh, guys. Jadi kalau ditawarin asuransi gitu nggak mau gitu, sebel gitu. Tapi Hmm. giliran sakit dia cari-cari asuransi gitu kan. Jadi Ya. termasuk kalau kalau aku bilangnya ya itu benci tapi rindu gitu. Makanya dan karena siapapun bisa gitu melakukan pekerjaan ini ya, asal dia mau gitu, dia bekerja keras, dia ulet, dia komit gitu ya, dia bisa berhasil di sini. Jadi tadi saya bilang di awal nggak perlu pendidikan tinggi-tinggi banget gitu untuk Oke. apa namanya untuk menjadi agen asuransi. Meskipun Ya. dalam perjalanannya orang tuh harus mengupgrade terus gitu kan dirinya gitu. Jadi Pengetahuannya ya. ya dong pengetahuannya tentang asuransi gitu ya. Nah Betul. itu yang biasanya banyak dipandang sebelah mata sama orang gitu. Dan juga banyak Ya. agen yang nggak mau itu tadi nggak mau belajar, nggak mau mengupgrade, nggak mau itu, nggak mau ikut training, pengembangan diri seperti itu. Jadi ketika ketemu klien yang lebih pintar dari dia gitu kan, ya jadi nggak bisa apa jawab pertanyaan-pertanyaan Ya. ya, ya jadinya disepelekan banget gitu. Makanya supaya kita Ya. nggak disepelekan, ya kan, kita ya Ya. harus upgrade diri terus gitu. Ya. Sekolah kan Ya. ada sekolahnya juga gitu. Makanya saya Ya. juga Betul. ambil sertifikasi, sertifikasi itu juga nggak mudah gitu, Ya. sulit banget. Oke. Ya. Oke, thank you Wido. Apa dalam beberapa menit ini aja kita sudah dapat ini ya apa info-info nih tentang hal-hal yang mungkin masih jadi pertanyaan gitu ya. Yang mungkin juga sekarang
ketika susah nih orang baru ngerasain ya, kenapa ya nggak dari dulu gue punya Ya, asuransi misalnya. betul. Iya Nah, kan, kalau suka udah gitu tua kan. udah mahal banget. Iya, betul. Kalau udah umur saya baru ngikut tuh udah ya udah gila gitu kan, apa namanya, ininya kan, apa preminya gitu. Jadi memang apa ya, kesadaran berasuransi itu harus sedini mungkin gitu ya. Ketika kita sudah mulai bisa menyisihkan uang di atas kebutuhan dasar, mestinya sudah ikut berasuransi gitu ya. Nah, Iya, betul. sekarang ya, nah sekarang kita Nah, cuma makanya punya dia waktu sekitar uh, pemirsa di sini nih kalau misalnya mau punya mantu gitu ya, yang mantunya udah punya polis asuransi, wah keren tuh Grace. Berarti iya, berarti betul. udah layak tuh, karena dia udah berpikir jauh ke depan Jauh ke gitu. depan, betul, betul. Oke, kita cuma punya waktu sekitar 7-8 menit lagi. Oke. Ini apa namanya, mumpung tadi kita udah bahas yang terakhir adalah profesi tentang agen asuransi. Nah, Wido itu adalah salah satu apa namanya, contoh gitu ya dari orang yang bisa konsisten di satu bidang itu dan kemudian apa namanya bisa berprestasi juga di bidang tersebut gitu. Nah, untuk menjadi the best version of yourself gitu ya, ada nggak sih misalnya tips atau kebiasaan atau habits yang sebetulnya Wido miliki gitu loh? Oke. Sebetulnya yang harus dimiliki semua orang di apapun pekerjaan atau ininya ya, itu adalah positive thinking dulu. Dia harus mindsetnya Mindset dia ya. positif, betul, mindsetnya harus positif gitu ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah kalau buat saya itu mau. Kalau kita mau, lalu ada jalan, Grace. Ya. Ya kan? Yang penting Bukan mau sebaliknya dulu. ya, ada jalan dulu. Betul. Kalau ada jalan tapi nggak mau juga nggak kejadian kan, Ya, gitu kan? betul, Nah, betul. kalau saya mau dulu, ini mau nggak gitu. Nah, apa sih kita harus tahu apa dulu mau kita gitu. Kita Ya. mau nggak gini? Gimana hidup kita ke depan? Kita mau jadi apa ke depan? Mau punya harta berapa ke depan? Apa semua itu mau tahu nggak kemauannya itu? Habis itu baru di breakdown lagi habis itu. Kalau saya punya ini tuh kemudian nge-breakdownnya pacar, sih. Pacar tuh pacar tuh apa? Planning. Nah, setelah mau tuh kita harus melakukan perencanaan, planning ya. Kemudian habis direncanain diapain sih? Action. Dikerjain kalau Ini singkatan pacar itu iya. ya? Singkatan Pacar itu PACAR. beneran pacar. Oh, itu juga perlu, guys. Itu juga perlu ya. Itu perlu juga. Jadi pacar planning ya, kita harus setelah kita punya mau, kita harus plan, kita bikin planningnya, kita action, kita kerjakan ya, planningnya itu kita kerjakan. Kita udah planning nggak dikerjain sama aja bohong gitu kan. Ya. Kemudian kita commit sama pekerjaan kita, lalu kita hanya lagi apa namanya apa ya, saya kelupa. Bukan pacar, sebetulnya pacar ya, antusias, semangat sebetulnya guys. Jadi kita harus selalu semangat gitu. Nah, kalau nggak semangat, loyo, kadang-kadang kan gitu guys. Kita di sini suka banyak penolakan. Jadi agen asuransi untuk sampai tingkat yang dibilang apa namanya berhasil itu juga ditolaknya luar biasa penolakannya gitu. Nah, kita bersemangat gitu ya. Lalu setelah itu direview terus. Kita tiap tahun kita review sampai segini udah puas belum pencapaian kita, mau apa lagi ke depan gitu. Jadi kita tetap keep up aja terus gitu. Oke. Gitu sih. Jadi itu tipsnya ya, itu tipsnya bagaimana untuk menjadi apa? Ya, untuk bisa kita menjadi the best version of ourselves apapun profesi kita, bukan hanya sekedar profesi tertentu, tapi sebetulnya dalam kehidupan kita itu ya yang harus kita lakukan gitu ya. Ada planning, ada action, ada komitmen juga, ada apa tadi antusiasme ya. Dan review ya. Dan review ya. Selalu kita mengevaluasi gitu apa yang sudah kita lakukan.
Oke, nah ini apa? Saya belajar lagi nih satu hal ya, apa baru dari Wido, bagaimana untuk bisa mengupgrade diri gitu ya, bagaimana kita untuk apa namanya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi gitu ya. Jadi ternyata ada Betul. planning, action dan lain-lain tadi. Thank you banget tuh apa atas tips-tips itu ya. Ada kemauan itu di awal tuh tadi ya, ada kemauan itu Hmm. penting banget karena banyak hal sekarang Mau orang tuh maunya apa tuh masih nggak tahu. Jadi gimana mau nggak bikin tahu planning? maunya apa. Iya Betul, kan? Karena dia nggak tahu betul. gue mau jadi apa ya, atau gue mau jadi apa nanti gitu. Masih nggak tahu Kalau dengan hidupnya. kita udah mau tuh Grace ya, apapun kita jalanin gitu. Kalau kita Betul, udah mau betul, gitu. betul. Kalau nggak Jadi mau, itu mau dibusa-busa juga nggak bisa gitu. betul, betul. Itu kemauan harus ada dulu dari diri kita gitu ya. Itu sih kalau saya Oke. ya gitu. Mm-mm. Nah, tadi Wido juga udah bilang bahwa kita harus apa namanya mengupgrade diri gitu ya. Nah, Betul. salah satu dari mengupgrade diri itu kan adalah dengan membaca. Membaca Betul. itu belum tentu buku, belum tentu ya, karena bisa jadi juga sekarang kan kita bisa browsing, kita bisa apa Ya, aja gitu ya untuk namanya mengupgrade diri atau kita take apa courses tertentu karena kita betul. mungkin gue kurang pede nih kalau ketemu sama orang mungkin harus ambil misalnya public speaking atau apa Mm-mm. gitu kan ya yang dibutuhin. Nah kalau Wido sendiri sebetulnya punya nggak sih ada buku bacaan mungkin yang bisa di-share nih buat kita gitu. Kalau kalau apa namanya mungkin ada yang Wido anggap itu favorit gitu. Banyak buku-buku yang dianjurin ya, terutama untuk pengembangan diri ya, Grace ya. Ya, ya, Buku-bukunya Stephen Covey seperti itu, sama saya suka juga bacanya apa Rich Dad Poor Dad gitu ya. Kemudian oke. Seven Habits seperti itu dan Ya, itu buku kebetulan ini ya sepanjang masa ya itu ya. ya, Ya, kebetulan juga kalau di perusahaan itu kalau kita apa berprestasi biasanya kita dikirim juga untuk training-training mengikuti training-training kepribadian itu gitu. oke. Eh, Oke. jadi itu sangat membantu gitu karena kita kan harus self upgrading gitu ya karena kalau kita ketemu orang-orang kan banyak sekali jenisnya orang-orang di luaran sana itu kalau kita nggak mau membekali diri kita sendiri sama apa ilmu-ilmu itu gawat gitu. Jadi Iya, betul. benar-benar kita mesti belajar dan belajar belajar tuh nggak ada berhentinya gitu. Jadi Oke, buku-buku banyak sekali buku-buku seperti itu gitu yang oke. dulu dulu sih udah dibaca gitu ya seperti kayak gitu. Nah, sekarang banyak kan Oke. baca berita gitu. Iya sih. Baca Jadi itu berita tadi ya buku-buku self improvement gitu ya, self betul betul development itu perlu banget dan di untuk pengembangan kita bisa kepribadian apa ya? Ya, ya pengembangan kepribadian kita, mengembangkan skills kita, mengembangkan ini ya apa namanya diri kita sendiri gitu ya. Oke, ya ya ini sudah 59 menit. Sebentar lagi akan ada ini apa tanda baik apa counting down dari betul. Instagram. Saya mengucapkan terima kasih banyak Wido untuk waktu kurang lebih 1 jam ini. Kita sudah bahas tentang asuransi, pentingnya asuransi dan beberapa macam asuransi. Thank you banget sudah berbagi ilmunya dan terima kasih juga Thank you juga sudah apa diundang. namanya. Ya, terima Yang kasih juga teman-teman. masih belum lulus bisa inbox, Ya, bisa, oke. bisa Ya, DM, bagi teman-teman yang mau bertanya lebih lanjut atau bahkan mau ikut berkonsultasi. asuransi, silahkan menghubungi Widowati. Bisa nanti lihat di apa namanya di Instagram saya dan bisa add atau DM atau melakukan pembicaraan lebih lanjut. Silahkan. Terima kasih semuanya untuk waktu ini. Selama 1 jam sudah mendengarkan Grace and Friends bersama Grace Abandar dan Widowati Proborini Haryanto. Terima Thank kasih. you. Salam. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye. Bon weekend, Grace. Bye bye. You too. Bye.